Sementara Mama Ami Kanita diam-diam tengah berusaha mendamaikan kisruh bahtera putrinya Nisha Ahmad dengan Andika Rosadi suaminya. Selain mengaku syok, Mama Ami kabarnya sudah begitu mencintai menantu-menantunya sehingga ia berusaha mendamaikan Nisha dan Andika Rosadi. Perasaan Mama Ami itu diungkap oleh Noni, karyawannya. Ya, pokoknya yang terbaik. Ya. Tapi Mama sudah tahu nggak sih mungkin akan permasalahannya dan sudah curhat belum? Oh, udah tuh. Tapi ya mudah-mudahan inilah pokoknya nggak ada apa-apa ya. Kan sudah ada di TV juga kan beritanya. Udah sih udah denger juga. Kaget juga sih, sempet kaget. Kok bisa gitu sampai cerai-cerai kayak gitu. Nggak nyangka banget, kaget banget. Aku nggak tahu sih, soalnya kan aku nggak satu rumah sama teteh juga. Aku kan tinggalnya sama mamahnya juga sih. Jadi aku nggak tahu kalau masalah kayak gitu, nggak tahu. Ya sedih juga, sedih sih, ibu sedih. Ya namanya juga seorang mertua kan, melihat anaknya, menantunya mau cerai kayak gitu ya pasti sedih banget. Menurut Noni, Ami Kanita mengaku kaget saat mendengar putri dan menantunya itu bercerai. Pasalnya pada Selasa lalu, Nisha Ahmad dan suaminya masih kompak datang ke rumah Mama Ami Kanita untuk makan bersama dan terlihat baik-baik saja. Lantas benarkah upaya Mama Ami berhasil? Seperti ketika ia mendamaikan Richie Ismail alias JJ Govinda ketika bahteranya dengan Shana Sadika diguncang prahara orang ketiga. Tapi cukup disayangkan nggak sih Mama? Apa? Cukup disayangkan nggak sih? Iyalah, kalau orang tua mah pokoknya sedih dan nggak mau. Tapi Ya. Mama mengharapkan mereka rujuk nggak Pak? Iya tuh. Mami jangan nggak sih? Nah, yuk mungkin nasihat dari Mama Jangannya sendiri apa Mama? nasihatnya ya semoga semuanya apa ya persidangannya nggak jadi. Ya pokoknya yang terbaik lah buat mereka ya. Ya, tinggal di sana. Tinggal di sana dulu sementara kali ya. Nah kan untuk menenangkan situasinya mungkin. Kalau misalnya dibilang sayang tuh sayang banget. Karena ke semua menantunya sayang, mau entah ke Pak Andika, ke AJJ, ke Mbak Gigi juga semuanya sayang sih Ibu. Sayang banget. Seperti pada penayangan sebelumnya diketahui, Nisha Ahmad, adik dari Raffi Ahmad itu menggugat cerai suaminya Andika Rosadi setelah 15 tahun menikah. Sidang perdana perceraian mereka sudah berlangsung pada 30 Mei 2024 lalu. Bukan cuma Mama Ami, kakak Nisha Raffi Ahmad, putra pertama pewaris kepala keluarga sepeninggal ayahnya, diam-diam juga kabarnya masih berusaha mendamaikan suasana kebatinan adik dan iparnya. Tapi seperti biasa, Raffi berusaha menyelesaikan benang kusut bahtera sang adik dengan jalan yang senyap, karena ini juga menyangkut reputasi. Ya doain aja. Kalau mediasi mengenai perceraian gagal, gugatan perceraian tuh lanjut, tidak ada perdamaian. Maksudnya tidak ada keduanya itu rukun kembali minta rumah tangga, nggak ada. Yang ada adalah mengenai akibat perceraian. Alih-alih terbuka di depan juru warta, Raffi malah memposting album nostalgianya saat masih remaja bersama Ivan Gunawan. Ivan pun langsung merespon postingan Raffi. Video itu seolah menjadi kenangan dari persahabatan Igun dan Raffi sejak masih mengawali karir di industri hiburan. Pemirsa, media sosial belakangan ini dihebohkan dengan perayaan ulang tahun anak berusia 1 tahun. Ulang tahun yang digelar pada 28 Juli 2024 lalu di ballroom sebuah hotel mewah di Jakarta Selatan itu dipandu oleh Indra Bekti. Serunya ulang tahun anak bernama Mandy itu menghadirkan bintang tamu Brian McFadden, mantan personil boyband Westlife.
Pada penampilannya di hadapan sejumlah anak balita itu, Brian membuka aksi panggungnya dengan lagu berjudul Mandy, sesuai dengan nama anak yang berulang tahun. Disusul dengan lagu Uptown Girl hingga If I Let You Go, sambil tak lupa menyapa anak-anak yang hadir. Walau sosok Brian tentu saja sangat asing bagi anak-anak, namun tidak bagi orang tua mereka. Para orang tua terlihat menikmati penampilan Brian, seolah bernostalgia ke era 90-an. Sebab itulah seusai menyanyi, para orang tua langsung menghampiri Brian untuk berfoto. Sementara anak-anak tetap asyik bermain. Di lain tempat, warganet dibuat ngakak oleh kelakuan Happy Asmara yang dengan sengaja mengirim satu pick up kerupuk kepada Soimah. Soimah atau yang dikenal dengan panggilan Mae itu memang tidak sedang berulang tahun, tetapi tetap dikirimi hadiah yang menghebohkan. Sebab itulah Soimah tak henti tertawa ketika menunjukkan mobil box bertuliskan untuk Mae tersayang dari Happy Asmara tercantik. Anak-anak anak teko Happy terus tak bilang nih. Happy ini apa tuh karepe iki? Untuk untuk Mae tersayang dari Happy Asmara tercantik. Kene yang ngono nulis nyimpen nomor neng HP ku ya Happy Asmara tercantik. Aku curiga kewan, dina kewan apa iki? Cantik. Niki nopo ya, Mas? Aku ki ora ulang tahun. Wis dikompak kok juga ngerti. Ki kayak balon barang. Aku ki ora ulang tahun ya. Sensasi. Iki mau turut dalan ya, kok ya udah bocor berarti. Coba buka, Mas. Coba buka. Aku wedine nek wedhus ya kayak Olga kayak ngenai wedhus kayak. Tenan aku tekan dulu tak. Pantesan iki mbek awake jek nang omah ra. Soimah semakin sulit menghentikan tawa ketika mengintip isi mobil box itu. Walau pada awalnya khawatir dengan kiriman yang diterima, namun sebaliknya tawa Soimah semakin keras ketika membuka mobil box itu yang berisi kerupuk dan beberapa makanan kecil termasuk sambal kacang. Soimah langsung meminta karyawannya menurunkan semua hadiah dari Happy Asmara itu. Gue adus, kental gue tahu aku kolesterol gue. Kulkas 4 pintu loh. Kalau itu kiriman luar biasa ya, Masya Allah nggak tanggung-tanggung gitu kalau kirim dan membahagiakan orang, kayaknya harus kayak gitu ya. Iya. Yang menerima juga kayaknya senang, yang kasih juga banyak pahalanya, benar nggak? Iya betul. Yang menyenangkan orang itu kan pahala. Masya Allah. Meskipun yang kerupuk, misalkan mohon maaf ya, dalam arti. Tetapi kerupuknya Masya Allah, itu semua lo siapa sih yang nggak suka kerupuk? Saya juga hobinya kerupuk loh. Jadi nyenengin orang dengan apa aja. Betul. Ya? Dengan senyum aja nyenengin orang, makan apapun, gak usah yang mahal. Tapi yang bermanfaat, yang dia seneng, yang hobinya apa. Ya Allah, itu banyak banget pahalanya yang kirim juga. Aku dah, Soimah tak lupa mengucapkan terima kasih dengan kiriman Happy Asmara yang unik. Setelah semua beres, selain doa, tak lupa Soimah mengucapkan harapannya agar di kemudian hari Happy Asmara mengirimi hadiah yang dianggapnya lebih bermanfaat. Lantas hadiah seperti apa yang diharapkan Soimah? Tuh, ya kan segede banyak kerupuk tuh. Tuh kerongkongan untuk dikirimin air pegunungan ya. Itu aja sih. Sumpah banyak banget, gue mah nggak beserak gitu. Aku tak gengake, apa rezekimu tambah akeh, jodoh tambah akeh, keluargane aman sejahtera. Dung aku ngapik terus sok neh nek iki apa ngono lah sing kira-kira iso tak kadang nang omah iso ngantor atau kulkas apa aku kok kalau tapi piye itu aku pokoke geting aku kirimi. Ya tapi ini ganti lucu ngasih Soimah itu sampai ketawa. Wah, sumpah itu lucu banget. Gue sih nggak nyangka kalau misalkan gue yang dikirimin kayak gitu.
gue juga akan ketawa-ketawa gitu, gue akan ngakak-ngakak gitu juga sih. Nggak nyangka gue. Selamat menghabiskan, Soimah. Jika Soimah tak henti terbahak menerima hadiah dari Happy Asmara, Celine Evangelista tetap terlihat cantik berhijab. Disinggung soal hubungannya dengan mantan suami Stefan William yang dikabarkan kembali dekat, Celine mengaku saling profesional dan ia mengaku senang melihat anak-anak bahagia bertemu dengan dedinya. Nggak ada seperti apa-apa, kita profesional kerja aja. Celine terlihat anggun mengenakan hijab. Ia bahkan bersikap jauh lebih tenang sesuai dengan impiannya, yakni menjadi lebih baik dan mengaku sudah merasa nyaman dengan penampilannya saat ini. Celine buru-buru menambahkan jika untuk saat ini berhijab hanya sebatas penyesuaian dengan acara yang dihadiri. Sedangkan untuk selanjutnya, Celine mengaku masih terus belajar untuk memantapkan hati. Ya tergantung ininya aja, momennya aja. Kalau misalnya lagi ya kita harus tertutup ya tertutup, kalau enggak ya enggak gitu kan. Karena kan di sini kan kebetulan nanti Mas Sandy juga ngahadirin nemenin Sandy, ada ngaji, ada apa gitu kan. Jadi ya kan ya masa kita pakai pakaian yang terbuka, kita ya sesuai dengan tempatnya aja gitu. Bersyukur, semua orang menilai positif ya bersyukur. Nyaman lah, pakai apa aja nyaman, yang baik dilihat orang, yang mencontohkan yang baik buat orang, semoga bermanfaat buat orang kalau menjadi contoh yang baik juga gitu. Selain menyaksikan kebahagiaan anak-anak ketika bersama dengan dedinya, perubahan penampilan dan ketetapan hati alias berhijrah disebut-sebut dasar Celine berdamai dengan mantan suami. Benarkah demikian? Apapun yang ngebuat anak-anak senang, aku senang aja. Anak-anak sehat, alhamdulillah, sehat semuanya, diberi kesehatan, kebahagiaan, mereka juga sekolahnya lagi lancar, didoain aja yang baik-baik semuanya. Apapun yang terbaik ya, selama itu hal yang positif dan tidak merugikan orang lain, juga nggak mencontohkan yang buruk buat orang, semoga berdampak yang baik juga buat orang. Ibu dan bayi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur berinisial PK dan PM mengalami luka bakar usai disiram air keras oleh seorang pria yang merupakan suami dan ayah dari PM berinisial NR. PK mengalami luka bakar pada telinga kanan, lengan kanan dan kiri, area mata kanan serta lutut dan paha kiri. Sementara PM yang masih berusia 18 bulan mengalami luka yang cukup serius. Bocah itu menderita luka bakar pada bagian muka, dada, lengan tangan kiri dan kanan, serta paha kanan dan kiri. Peristiwa itu terjadi di sebuah kos di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Karena kejadian tersebut, PM mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Tubuhnya dilumuri perban. Saya sebagai seorang ibu ikutan menjerit dan merasakan sakit hati ya, melihat anak kecil disiksa oleh apalagi orang tua kandungnya sendiri, itu bapaknya. Semoga yang pastinya kita berharap si kecil, si bayinya itu diberikan kesembuhan yang benar-benar sembuh dan benar-benar bisa tidak ada halangan pun untuk dia menjalani hidupnya ke depan. Kemudian diberikan kesembuhan tidak hanya secara fisik tapi juga di mana ini lu gitu. Lu udah berobat ke psikiater belum? Udah pergi ke psikiater belum? Ada kejiwaan atau ada apa gitu. Kalau memang ada masalah di rumah tangga lu sama istri lu atau sama siapapun, jangan anak kecil yang lu bawa-bawa. Anak kecil tuh gak tahu apa-apa, ibarat malaikat. Itu yang lu siram air keras, dia bisa ngebalas gitu. Kalau itu anak udah gede, mungkin kepala lu yang dilempar.
Mulanya pelaku mendatangi kosan untuk menjenguk anak dan istrinya. Sebelum penyiraman air keras, pelaku dan istrinya sempat cekcok ihwal hubungan mereka. Puncaknya, pelaku menyiramkan air keras ke korban di saat korban tengah tertidur lelap. Tanggapannya juga innalillahi rajiun, ya Allah, itu benar-benar bukan kayak perbuatan seorang manusia ya. Manusia aja bisa tahu yang mana yang dilakukan benar apa enggak. Ya doa aku ya semoga anaknya bisa cepat pulih dan pelakunya dihukum seberat. Usai menyiram air keras, pelaku NR melarikan diri ke kampung halamannya di Magelang, Jawa Tengah, hingga akhirnya keberadaannya diketahui oleh pihak berwajib. Mudah-mudahan Allah berikan anak itu banyak sekali kebahagiaan setelah ini, kemudahan dan juga cinta dan kasih sayang tentunya. Dan untuk bapaknya semoga tentunya bagaimanapun dia adalah orang tuanya, tapi tetap kita berharap bahwa bapaknya diberikan hukuman yang semestinya, karena disitulah dia akan belajar banyak gitu atas kesalahan-kesalahannya, dan juga mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya untuk sadar atas kesalahannya dan juga bisa lebih bertanggung jawab untuk di mana hati lu Bapak, di mana gitu loh, di mana gitu loh, apakah engkau aduh aku udah nggak ngerti, udah bingung gue, ada masalah apa sih? Masalah seberat apa sih? Kok bisa anak kecil yang nggak ngerti apa-apa, yang cuma bisa nangis, lu siram air keras? Coba siram air keras tuh ke elu. Dua orang pencuri motor melarikan diri usai aksinya diketahui oleh warga setempat. Peristiwa itu terjadi di daerah Luwiliang, Jawa Barat. Saat melarikan diri karena dikejar oleh warga, salah satu pelaku yang dibonceng tiba-tiba terjatuh hingga akhirnya ia bergelantungan hingga terseret demi menyelamatkan diri. Warganet yang melihat kejadian itu pun tampak geram dengan warga yang melihat aksi tersebut. Ada beberapa orang yang mengejar, ada pula yang tampak bingung dan justru malah menyaksikan kaburnya pencuri tersebut. Alhasil, dua pencuri itu pun berhasil lolos dari amukan massa. Iya, ngeri karena makin kesini tuh orang-orang tuh makin berani, dan yang lebih ngerinya itu gak ketangkap, itu yang ngerinya. Karena kan kalau misalkan gak ketangkap, dia bisa melakukan kejahatan itu lagi di tempat lain. Makanya buat teman-teman lebih hati-hati aja di jalan ataupun di mana, karena kita gak pernah tahu bahaya yang akan datang. Ustadz Dery Sulaiman mendatangi rumah Jennifer Koppen untuk silaturahmi sekaligus bertakziah. Selain itu, Ustadz Dery juga menguatkan Jennifer yang hingga saat ini masih dihantui rasa bersalah lantaran tak mampu menahan Dali Wasing hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya akibat kecelakaan. Karena selalu berkubang dengan rasa bersalahnya, Ustadz Dery Sulaiman pun menyarankan Jennifer mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperbaiki diri. And I keep blaming myself, thinking like mungkin aku bisa mengubah jalan ceritanya hari itu, karena Dali sempat nawarin mau jemput aku dulu baru pulang, tapi karena akunya masih hangout sama teman, aku bilang nggak usah, kita ketemu di rumah. Nah kalau kayak gitu tuh, is there anything I could do yang mungkin bisa merubah that day? Mungkin Dali jadinya nggak meninggal hari itu, karena banyak banget yang komen juga, coba aja Dali naiknya motor Vario atau naik ini, pasti nggak bakal kecelakaan parah gitu-gitu tuh. Jadi Jen, kita kan orang beriman ya. Salah satu dari rukun iman itu adalah beriman kepada takdir, baik dan buruk. Maka perasaan semacam itu manusiawi, boleh-boleh saja, jadi ya. Tapi ketika kita mengatakan coba kalau begini, coba kalau begitu, kata seorang sahabat Rasulullah SAW itu, daripada aku ucapkan kalimat itu, lebih baik aku memakan bara api. Karena itu sama aja kita dengan sangka buruk kepada Allah, sama aja kita dengan
tidak beriman dengan takdir tadi. Mungkin ya kita nggak tahu ya, itu yang terbaik dari Allah. Coba kalau seandainya Jennifer jadi dijemput, terus mereka berdua, gimana gitu? Ya, kasihan Kamari nggak ada. Nah, jadi alhamdulillah sekarang ya, Dali pergi dalam keadaan baik, insya Allah, meninggalkan jejak digitalnya baik-baik semua, nggak pernah berantem kan, nggak pernah juga berita dia maksiat juga nggak ada, cuma senyuman dia aja yang terbayang, kebaikan dia, sayang sama anaknya, sayang sama Jennifer. Nah sekarang Jennifer ucapkan apa sih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Jennifer pasrahkan sama Allah, Dali itu Allah yang punya, Kamari juga Allah yang punya, semua Allah yang punya. Jadi Allah bisa ambil kapan aja itu, without permission. Itu punya Allah. Nah, jadi sekarang mestinya Jennifer bilang sama Allah, makasih ya Allah sudah titipkan Dali sama aku meskipun nggak lama. Tapi setidaknya aku sudah memiliki cerita indah dengan dia, memiliki anak yang cantik jelita dari Dali. Dan itu lebih berharga daripada apapun juga. Rupanya pesan dukungan dan nasihat dari Ustadz Dery itu membuat Jennifer tak kuasa menahan kesedihannya. Ia berulang kali menyeka air matanya dengan tangan dan tisu. Ibu satu orang putri itu pun tampak berusaha tenang meski masih sangat berduka dengan kepergian sang suami yang mendadak. Sekarang Dali pulang, dia sudah melewati fitnah dunia. Ya, dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Ya, suka nggak lama lagi kita akan berangkat juga. Jadi Jennifer doa terus sama Allah, terus perbaiki diri, ya, belajar terus agama. Nah, insya Allah nanti bisa jumpa lagi di surga. Amin. Amin ya. Itu dia. Ya, jadi nggak usah lagi menyalahkan diri, menyalahkan takdir. Jadi orang yang paling bahagia itu siapa? Orang yang selalu sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba Allah. Selalu membesarkan Allah. Selalu besarkan Allah. Semua Allah punya. Makasih Allah, kau masih beri aku hidup, masih bisa menjaga anakku, berikan anak yang sehat, yang cantik, diberikan jutaan orang yang cinta sama Jennifer, yang sayang sama Jennifer. Apalagi Dali juga banyak orang doakan dia. Banyak banget. Ya, kalau Momen itu pun turut menjadi sorotan warganet dan jadi perbincangan di media sosial. Para warganet sekali lagi ikut memberikan pesan dukungan untuk Jennifer agar tetap tegar dan tabah menghadapi kematian suami tercinta. Sayang anak, apalagi cucu, sudah pasti. Ya, di tengah berjejal kesibukan yang memadati aktivitasnya, para pesohor tanah air rupanya tak melupakan limpahan kasih sayangnya pada anak, terlebih kepada cucu tercinta. Pasangan Anang Hermansyah dan Ashanti bahkan selalu rutin mengajak kedua cucunya, yakni Aminah Hana Nur Atta dan Azura Humaira Nur Atta. Jika ada waktu lenggang, Anang dan Ashanti kerap membawa kedua cucunya ke istana megahnya di kawasan Cinere, Jakarta Selatan. Di rumah mewah itu, Aminah dan Azura tampak bahagia dikelilingi kakek nenek serta tante dan pamannya seperti Arsy Adara Musisia, Arsya, hingga Azril Hermansyah. Lihat saja bagaimana interaksi Aminah saat berada di kediaman kakek dan neneknya. Dua-dua ada, dua-dua. Gimana nih dua-duanya loh? Aduh. Ya. Langsung nempel bajunya. Ayo kita duduk. Peluk Aci. Terus kita mau kemana? Iya. Gambar apa itu, Nah? Oh, belum dilepas. Alah.
Ya kayak di pantai sih. Kok Rungkut. Oh kayak Aci katanya tiduran. Wah, Om Cah. Bobo. Iya. Semua pada nemplok. Lo ini. Ini mau ikut juga, ini mau ikut juga. Ikut lagi sini. Ya bangun. Lagi Kak. Lagi. Kak. Dia nggak suka. Nggak mau. Dia nggak suka. Dia malah nggak suka. Tuh. Bersama keluarga besar kakek dan neneknya, Aminah dan Azura tak pernah merasa kesepian, apalagi kasih sayang. Terlebih di rumah Cinere itu, Anang dan Ashanti juga memiliki kantor. Lalu lalang orang pun ramai beserta asisten rumah tangga yang banyak. Tak ayal, Aminah yang lagi lucu-lucunya pun kerap menjadi konten dalam setiap kanal video berbagi milik keluarga The Hermansyah. Nah, ayo nah. Mau pertama kali. Nah gini nah. Ini kita nah. Pertama Genda. Nah gini. Gini di kamar, nah. Genda di kamar, nah. Foto. Oh, foto sama Genda. Foto sama Genda. Pegang ya, Nak. Happy. Oh, dia bisa berdiri kok. Bisa kependek Nana kok. berdiri air. Enggak ada dinginnya. Tujula berenang Tuh juga. adek tua berenang, adek tua berenang. Aduh, pengen duduk deh. Dari gini dia. Baby Zero kayaknya baju dari adek pelangi banget loh. Kakinya napa? Om Cek gak bakal nyemplungin Om Cek cuma buat biar gak nyemplung. Karena kedinginan Dia apa? Dulu ada loh Arsi punya yang Karena kedinginan Om Cek peluk. Ya, satu, dua, ya. Ayo kita kesinian dong. Ya udah sini aja. Udah Ginda turun gak mau. Ayo sebuah madam. Azura, ready, go. Azura, ready, go. Bukan cuma Anang dan Ashanti yang begitu bahagia dengan hadirnya anak dan cucu-cucu yang menggemaskan. Komedian Sule juga tak kurang memberi perhatian bagi tumbuh kembang putranya Azam buat cintanya dengan Natalie Hauscher. Meski tak tinggal seatap bersama Azam, namun Sule selalu rutin menyempatkan berkomunikasi meski hanya melalui sambungan video call. Hari ini mau telepon Azam guys, udah lama. Assalamualaikum. Hei, kenapa? Lagi ngamuk ya? Kenapa? Itu makanannya, lihat itu. Makanannya di mulut. Lagi ngamuk, Azamnya lagi ngamuk. Kenapa sedih? Udah sedih lah, Mbak. Azam lagi ngamuk, dia lagi nggak enak badan kali. Atau dia lagi malas kali video callan sama gua. Udah. Nanti ditelepon lagi. Jangan dipencet-pencet, kan ayah mau lihat muka Azam. Mana si ganteng tuh, si ganteng mana ganteng? Mana si ganteng? Bilang kalau misalnya Azam mana ya sama mamahnya. Terus nggak pernah bilang saya sering ketemu juga enggak. Iya kemarin video call. Ya kan tergantung dari kita kesibukannya kayak gimana. Kemarin juga kan minta buat anak sekolah. Kita masih komunikasi kok gitu. Udah pintar alhamdulillah. Nantilah nunggulah udah kalau udah gede ngerti banget lah ya. Itu semuanya itu untuk anak gitu, bukan untuk dari dari aku sama Kang Sule-nya. Jadi semuanya itu cuma untuk anak. Tak hanya video call, sesekali Azam juga diboyong Natalie ke kediaman ayahnya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Melihat tumbuh kembang Azam, Sule tampak begitu bahagia. Apalagi kini Azam sudah bisa memainkan salah satu alat musik yakni piano. Lantas benarkah Azam akan mengikuti jalan karir sang kakak Rizky Febian? Do, re, mi. Nanti ayah kalau nggak sibuk bulan Agustus main ke situ ya. Ya.
Feedback itu feedback. Feedback itu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Hore, pintar. Kedekatan ayah dan anak tak selalu harus segaris dan sedarah. Meski King Fahd bukanlah anak kandung Sony Septian, namun karena perhatian dan kasih sayang Sony, King tak kuasa menahan sedihnya saat melihat ayah sambungnya tergolek lemah di rumah sakit akibat mengalami penyumbatan pembuluh darah di bagian kepala. Selama terbaring di rumah sakit itu, King Fahd selalu hadir menemani sang ayah. Bahkan ia memanjatkan doa untuk kesembuhan lelaki yang begitu menyayangi ibu dan dirinya itu. Pasca operasi ini dia harus rehat dulu, cuma boleh aktivitas ringan 3-6 bulan gitu. Itu kan berat juga buat dia. Dan waktu pas dia denger itu aku tahu banget gitu, dia tuh mentalnya dia tuh sekarang masih down di kepala keluarga kan gitu. Terus dia ngerasa kayak harus istirahatnya selama banget gitu. Terus aku bilang nggak apa-apa, aku bilang yang penting kamu sekarang sehat, panjang umur, ada buat aku sama anak-anak itu lebih dari apapun, aku bilang gitu. Ibaratnya semuanya yang lain rezeki itu Allah datengin pasti dari mana aja, pasti ada sayang, aku bilang kayak gitu. Jadi ya mungkin dia shock di situ sih, dan mentalnya dia masih kayak agak ya karena kan cepet gitu, prosesnya cepet banget. Untayan doa yang dipanjatkan King Fahd sontak menuai badai haru dari warganet. Hubungan ayah dan anak ini menjadi cerminan ideal bagi keluarga selebriti. Lantas bagaimana Fairuz Arafik menyaksikan suasana haru antara putranya dengan suami tercinta? Aku pun sebenarnya ngelihat reaksi abang saat itu tuh bikin aku sedih tuh, karena aku nggak tahu koneksinya mereka tuh sampai sedekat itu gitu. Dia sedih banget gitu melihat babynya. Begitu kayak orang nggak terima gitu. Terus sampai dia sempat turun lift sendiri gitu, kayak udah gitu, kayak dia tuh kayak ngeliat kondisi dia di ICU tuh kayak dia masih kaget gitu kan, kok di ICU sih, kok dimasukin ICU sih gitu. Dia sampai ngomong kayak gitu kan. Terus kayak aku bilang udah nggak apa-apa bang, ini jadi udah sembuh kok, cuma sebentar aja di sini, aku bilang. Cinta ayah dan ibu memang tak bertepi. Ya, meski boleh dibilang cuek dan suka ceplos-ceplos sesuai gayanya sebagai rocker, musisi Ahmad Dhani pun disebut-sebut sebagai ayah idaman bagi anak-anaknya. Terutama 3 masketir putra kesayangannya, Al Ghazali, El Rumi, dan Abdul Qadir Jailani. Dhani dikenal selalu mendukung atas pilihan hidup putra-putranya, termasuk soal pilihan pacar alias kekasih hati masing-masing. Saking mendukungnya, Dhani mengaku sudah menganggap kekasih putra-putranya seperti anak sendiri. Iyalah, udah nggak perlu lama-lama, udah netizen udah setuju kan. Udah. Selain Tisa Biani yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri, Dhani juga sempat menyesali mengapa hubungan Al Ghazali dan kekasihnya Alisa Dagui sempat putus. Apalagi Dhani sudah menganggap Alisa seperti anaknya sendiri. Bagus ini produknya. Ada segala macam. Saya jadi pengen kawin lagi gitu. Ini loh Tan. Aku orang yang sudah banyak pengalaman, jadi ibaratnya udah tahu bahwa semua apa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu adalah takdirnya Allah. Jadi aku nggak mau terlalu pusing lah ya gitu. Mau jelek, buruk, baik itu kan udah kayak Allah yang sutradara, penulis skenarionya. Kita cuma bisa menerima kok sama menjalaninya aja gitu. Kalau misalnya segala sesuatu tentang kehidupan pasti cerita.
Namun setelah Al kembali menjalin kasih dengan Alisa, Dani mengaku bahagia, bahkan mendukung mereka agar segera menikah. Tapi lagi-lagi Dani tak mau ikut campur. Semua pilihan dan keputusan tetap berada di tangan putra-putranya. Terserah lah. Kalau perlu bareng-barengnya tiga-tiga langsung. Kan sunatannya mereka udah bareng-bareng tuh. Kawinnya bareng-bareng aja. Kayaknya sih bener, tapi kok nggak nikah-nikah. Padahal sudah support juga. Iya. Itu kalau misalnya tanya anak tentang anak-anak jodoh siapa, ya tanya Allah aja. Karena kan memang semuanya tuh serba waktunya Allah. Rahasia, nanti Ain, gak boleh dikasih tauin. Kalau nikah pasti ada info dan pasti akan diumumkan gitu. Jadi kalau bisa jangan diumbar-umbar. Ya alhamdulillah dong, maksudnya kita kan pasti pengen pengen segera halal. Cuman kan yang namanya rezeki, namanya hidayah untuk halal kan itu kan tergantung dari yang Maha Kuasa, dari yang di atas. Semoga aja dimantapkan hatinya dan semoga bisa pas pada waktu yang tepat. Hai pemirsa, happy Sunday. Kalau kata netizen, Ahmad Dhani mungkin gagal menjadi pasangan bagi mantan istrinya terdahulu ya, Maya Estianty. Namun tidak gagal menjadi seorang ayah bagi anak-anaknya. Karena bahagia anak juga bahagia orang tua, dan restu orang tua juga sangat penting ya buat Al Eldul yang saat ini tengah menjalani hubungan dengan pasangannya masing-masing. Ahmad Dhani juga tadi ungkap kalau mereka mau anggap saya sebagai ayah mereka, silahkan. Wah, mertua idaman ya, keren. Oke pemirsa, hari ini bersama saya Cynthia Fitriani yang akan mengupdate berita-berita selebriti paling hot. Pastinya hanya di Gospot. Next, Raffi Ahmad nostalgia dengan posting foto-foto lawas. Sementara itu, Mama Ami Kanita diam-diam tengah berusaha mendamaikan rumah tangga Nisha dan suaminya. Di sisi lain juga ada Zahwa, kakak dari Aliyah Mas Said, siap pasang badan nih jika cinta Aliyah disia-siakan oleh Torik. Namun sebelum itu ada kabar bahagia dari Ade Govinda yang resmi menikah dengan kekasihnya Indri Nadia. Berita selengkapnya simak langsung berikut ini. Pemirsa, gitaris band Govinda Ade Nurulianto atau yang akrab dikenal dengan Ade Govinda membawa kabar bahagia. Ia secara resmi menikahi kekasihnya Indra Nadia Arisa alias Indi Arisa Sabtu kemarin. Akad nikah berlangsung di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan Sabtu kemarin dengan mengusung adat Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ananda Ade Indrianto bin Almarhum Sunanta. Saya nikahkan dan saya kawinkan kepada engkau putri kandung saya yang bernama Indri Nadia Arisa dengan mas kawin seperangkat alat sholat logam mulia 3 gram uang 8 juta rupiah dan 2024 Saudi Arabia tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Indri Nadia Arisa binti Sari Hidayat dengan mas kawinnya yang tersebut tunai. Hari ini luar biasa banget sih, salah satu hari yang paling deg-degan di seumur hidupku dari pagi kayaknya. Tapi alhamdulillah pas udah nyampe sini tadi udah lumayan tenang dan happy banget sih sampai detik ini sih. Semuanya lancar dan aku juga disaksikan Mas Adri yang itu orang yang sangat berjasa buat karirku. Tadi Ustadz Wijayanto juga lucu banget dan terlebih aku akhirnya bisa mencapai ijab kabul yang lancar terhadap ini. Mas, karena banyak hari ini akan datang ya, tapi alhamdulillah deg-degannya udah lewat gitu. Cuma kebetulan kemarin juga aku kalau di Bandung ada acara keluarga juga, ada ngaras siraman, jadi ambiar totalnya udah di situ. Nah kata mereka tuh ini udah CR, jadi insya Allah kamu diangkat lebih pokok gitu. Jadi tadi lebih tenang, kan tetap aja sih pas masuk tetap deg-degan, cuma begitu udah sebelah nama Sade.
Ade resmi menikahi Indi usai mengucap ijab kabul dengan menjabat tangan wali nikah yang merupakan ayah kandung Indi Arisa, Syarif Hidayat. Ade mengucap ijab kabul dengan satu tarikan nafas di hadapan penghulu dan 2 saksi nikah, serta keluarga dan tamu undangan yang hadir. Menikahi Indi, Ade memberikan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, logam mulia sebanyak 3 gram, serta uang tunai sebanyak 8 juta rupiah dan 2024 rial, yang jika digabungkan merupakan tanggal pernikahan mereka. Itu jadi 3 logam. Ya itu kan tanggal 3, terus 8 juta rupiah pasti bulan 8 dan 2024 ya tahunnya. Tapi kita memang memilih Saudi Arabia Riyadh. Mata uang rial itu dijadikan sebagai mas kawin dengan harapan Ade Govinda dan Indi Arisa bisa umroh dan beribadah haji setelah menikah. Sementara itu, acara resepsi pernikahan Ade dan Indi digelar pada malam harinya di tempat yang sama. Segala yang terjadi pasti ini konsep yang kita pengen, terus ya sampai detik ini alhamdulillah lancar. Ya pokoknya bahagialah, pasti lah. Sebagai informasi, Ade Govinda dan Indi Arisa baru menjalani hubungan serius selama setahun belakangan ini. Meski melewati perjalanan singkat, keduanya mantap untuk menikah. Sebelumnya, Ade telah melamar Indi Arisa pada 25 Mei 2024 lalu. Ade Govinda tidak mempersoalkan meski baru menikah di usia yang kini genap 40 tahun. Sedangkan usia Indi Arisa kini genap 31 tahun. Kendati terpaut perbedaan usia 9 tahun, namun hal itu tidak menjadikan masalah bagi keduanya. Ya menurutku sih memang menikah itu gak gampang, harus ketemu orang yang tepat, orang yang cocok diajak ngobrol, orang yang tepat diajak tukar pikiran, itu penting banget menurutku. Jadi bukan cuma iya atau enggak, tapi memang semuanya itu diomongin, bisa jadi ide, bisa jadi apapun lah di kedua belah pihak ya. Maksudnya itu penting banget dan akhirnya aku nemuin itu di ini. Enggak, aku udah bilang sih mau honeymoon, tapi ya memang nggak dekat ini banget ya, mungkin bulan depan. Iya pokoknya pengen jalan gitu ya. Iya pengen ke Amerika, insya Allah. Dan ya pengennya memang segera. Sementara itu, usai menikah, pasangan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said tak habis-habisnya menjadi perbincangan publik di berbagai lini media sosial. Apalagi hubungan asmara mereka tergolong instan sebelum memutuskan untuk menikah. Tak hanya itu, baik Thorik dan Alia juga harus melangkahi kakak mereka sebelum memutuskan menikah. Sementara bagi adik Atta Halilintar itu tidak gampang untuk mendapatkan hati Alia. Selain juga perlu perjuangan untuk mendapat restu dari Zahwa Mas Said kakak Alia untuk menikahi adiknya, hal itu terungkap saat berbincang di kanal YouTube Nagita Slavina. Adanya duluan gitu, banyak yang nanya nggak? Banyak banget, semua orang. Iya kan, semua orang mau temen, mau keluarga, mau kamu nggak apa-apa, ayo oke. Nggak apa-apa karena aku tuh dari kan gitu kan, pasti banyak yang nanya gitu. Aku tuh dari kecil tuh aku selalu tahu aku bakal dilangkahin. Kenapa? Karena tapi nggak sekecil itu ya, Santar mau nyetir. Enggak kayak gitu. Nggak kayak dilangkahin. Tapi maksudnya kayak sejak kita remaja atau apa kan, maksudnya kan pas masih muda kan suka ngomongin kayak nanti kira-kira like how old do you wanna be, kayak pas mau nikah mau umur berapa atau punya anak mau berapa lalala. Terus kayak emang dari dulu ya umur yang Alia jawab pengen itu selalu gitu, lebih muda daripada umur yang aku jawab gitu loh. Kalau aku kan lebih ya nggak tua-tua amat, tapi maksudnya ya kalau dia kan emang pengen settle-nya lebih early, pengen lebih apa ya. Tapi ya dia selalu bilang sih kayak apa yang dikasih Allah aja. Tapi ya bener kan yang dikasih Allah yang diinginkan dari dulu. Ucapan adalah doa gitu manifesting. Kan. Iya, jadi aku tuh selalu tahu gitu. Saat tengah berpacaran, Zahwa minta Alia untuk mempertemukan dirinya dengan Thorik Halilintar. Zahwa memang tidak berekspektasi apapun soal Thorik Halilintar. Namun dengan obrolan perlahan yang terjadi, Zahwa akui adik iparnya itu adalah sosok yang seru dan menyenangkan. Terus jadi yang kayak okay, like
Alia kan nanya kayak what do you think, kayak baik nggak Zah, kayak oke nggak, terus aku yang kayak baik kok kayak, karena aku ngerasa aku jujur lah ya kalau misalnya demen apa nggak demen sama pilihan-pilihan dia. Nalar. Oh, biasanya gitu kayak, please deh jangan yang ini gitu. Kadang-kadang biasanya kayak, oke. Iya, kalau Zahwa tuh nggak interest sama cewek yang aku deket gitu, dia tuh kayak agak males melibatkan dia gitu loh, deketin diri juga. Tapi kan kalau misalnya sama Torik tuh kayak yaudah we hang out, terus seru, terus jalan-jalan, dan I was like oke. Terus Alia tuh nanya mulu setiap hari, kayak gimana gitu. Bisa lah, bisa lah. Selain itu, Zahwa menyinggung soal dirinya yang rela dilangkahi oleh Alia Mas Said. Anak pertama mendiang Ajim Mas Said ini tidak mempermasalahkannya. Meski Zahwa tidak mematok uang atau barang sebagai pelangkah, tidak dipungkiri bahwa dirinya menetapkan beberapa syarat. Syarat-syarat yang ternyata lebih berkaitan dengan Alia Mas Said. Zahwa bahkan beri peringatan tegas untuk Torik agar tak menyanyiakan cinta adiknya. Bentuk kecintaan Zahwa ini bahkan mendapat sanjungan dari warganet. Exactly gimana, tapi aku bilang, gue tahu gue jauh. Tapi kalau misalnya nyakitin adik gue, I'm gonna fly to Jakarta. Enggak yang kalau secara materi pasti nggak ada kan, aku nggak peduli. Tapi kalau misalnya buat yang kayak saran atau gimana, ya paling cuman yang kayak ya aku sih nggak ada masalah sama sekali kalau dilangkahin. Paling cuman yang kayak selama dia udah pasti, selama hatinya itu 100% dan selama sama orang baik, ya itu sih kayak syarat-syaratnya itu aja. Maksudnya yang kayak nggak yang impulsif atau nggak yang kayak gara-gara mau ngebrontak atau whatever. Tapi kan aku juga tahu karakter dia dan dia nggak bakal ngelakuin juga kalau misalnya dia juga nggak mau gitu kan. Jadi mungkin kita ada syarat gini, oke, tapi lo tetap harus ketemu gue ya seminggu sekali, terus gitu atau apa gitu kan ada gitu. Tapi lo pokoknya harus tetap jagain ibu ya, ibu tetap harus gitu. Itu pasti. Tapi Alia kan suka bilang kayak nanti kamu nginep-nginep aja, nanti pokoknya kamu nginep terus. Aku udah bilang sih kayak nanti kalian kalau sering main ke rumah aku gitu. Seru ya, jadi kayak main tamu-tamuan gitu ya. Iya. Tapi sedih ya? Ih banget, oh my god. Tapi Torik tuh juga untungnya dia tuh yang kayak walaupun Jawa cewek tapi dia mendekatkan diri banget gitu, kayak Zi gitu. Iya sih. Apa inilah kayak apa namanya melibatkan gitu kan. Karena kan